Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi kita berada di podcast Maranggi. Mari berbincang dan berbagi informasi KPPN Purwakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas suatu perkara yang penting terkait pembiayaan ultramikro. Di sini kita hadirkan dua narasumber yang handal, yaitu yang pertama dari Bapak Muhammad Yusuf Salim, Kepala KPPN Purwakarta. Bagaimana kabarnya Pak Muhammad Yusuf Salim? Pak Yusuf? Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Lalu narasumber yang kedua dari Pak Wahyu Santosa dari Basarnas Seksi Bank. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah, Mas Arul dikasih ini nih sama Gusti Allah. Ada pilek dikit tapi mudah-mudahan tetap sehat semangat. Alhamdulillah. Ya, semoga narasumber di sini sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Baik, selanjutnya kita akan membahas nih Pak terkait pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Saya tahunya itu UMI itu ibu, Abi itu ayah, atau UMI dan Abi. Tapi ternyata di KPPN sini juga mengurusi terkait pembiayaan UMI ya. Nah, ini bisa menjadi pengetahuan yang baru nih bagi saya nih. Jadi kira-kira untuk pertama kali kita akan bahas dari awal mungkin ya terkait UMI, ultramikro. UMI itu sebenarnya apa sih? Gimana maksudnya tuh dalam pengertian UMI itu apa? Lalu bagaimana mekanismenya gitu terkait penyaluran UMI ini? Mungkin ada yang bisa menjadi infonya dari Pak Yusuf mungkin ya, dari Pak Yusuf dulu ya. Oke, baik, Mas Arul. Jadi UMI itu adalah program pemerintah di mana dengan payung hukumnya PMK 193. Ini adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro, dan dia ini bisa bersikap konvensional dan juga bisa berbasis syariah. Dan ini tujuannya mengakses pembiayaan ini dari perbankan, dan tujuannya adalah para debitur yang umumnya ekonomi lemah. Dan ekonomi lemah, dan biasanya para debitur adalah yang belum mempunyai legalitas usaha. Dia belum punya BWP, belum punya NIB, dan kadang usahanya itu masih pindah-pindah, dan juga administrasinya juga masih jadi satu dia. Antara uang pribadi dengan uang usahanya itu masih jadi satu. Ya. Dan seperti itulah kira-kira dari program UMI tersebut. Oh itu ya, berarti debiturnya itu dari kalangan menengah ke bawah berarti ya Pak ya? Iya. Ya betul ya. Ya misalkan di sini kalau kita lihat di sekeliling kita ada tukang cendol, tukang gorengan, itu kira-kira bisa memperoleh pembiayaan tersebut Pak? Bisa. Bisa ya? Mungkin sekali mereka mendapat program tersebut. Sepanjang mereka belum pernah mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah yang lainnya yang tetap gratiskan. Oke, baik Pak. Ini untuk UMI ini sebenarnya dari pemerintah ini dengan adanya pembiayaan UMI ini itu bertujuannya untuk apa Pak? Kira-kira Pak? Oke. Untuk UMI ini Pak. Oke, baik Mas Arul. Tujuannya adalah menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha-usaha mikro itu. Ya baik. Selanjutnya bagaimana Pak untuk mekanisme pembiayaan UMI itu sendiri ya Pak? Baik, Mas Arul, jadi untuk mekanisme penyaluran ya, Penyaluran pembiayaan UMI itu ada dua mekanismenya. Yang pertama penyaluran secara langsung, jadi pihak penyalur itu akan menyalurkan pembiayaan langsung kepada debitur. Nah, yang kedua adalah penyaluran tidak langsung. Jadi penyalur akan menyalurkan melalui lembaga linkage, dalam hal ini seperti koperasi atau LKM. Nah, nanti dari koperasi atau LKM tersebut baru disalurkan kepada debitur. Oh gitu. Untuk penyalurnya itu siapa ya Pak? Penyalur UMI ini? Untuk penyalur UMI yang kebetulan ada di wilayah Purwakarta, ini yang sudah malang melintang ya, sudah biasa itu. Yang pertama Pegadaian. Nah, kalau Pegadaian dia menerapkan skema perorangan. Kemudian untuk yang kelompok dia ada Komida, kemudian ada PNM. Nah, itu yang sudah lama bekerja sama ya dengan kita dalam rangka untuk penyaluran pembiayaan UMI ini. Seperti itu. Untuk PNM dan Komida itu penyalurannya secara kelompok ya, sudah disebutkan tadi. Jadi saya jelaskan kalau untuk penyaluran kelompok dia tidak kena agunan tuh si debiturnya. Jadi untuk agunan nanti
dia akan menerapkan pola tanggung renteng. Jadi kalau misalkan suatu saat terjadi si debitur tidak bisa melunasi pembiayaan, nah, maka itu adalah merupakan tanggung jawab bersama daripada kelompok tersebut. Beda dengan pegadaian yang menerapkan skema perorangan. Nah, jadi nanti kalau misalkan terjadi wan prestasi misalkan, nah, nanti dari agunan ya dia akan dikenakannya. Seperti itu Mas Arul kurang begitu. Berarti khusus pegadaian untuk perorangan, tadi PNM sama Pembida ya, untuk yang kelompok. Untuk yang kelompok. Jadi tadi kan ada pendampingan ya dari dari ini lembaga penyalurnya, atau lembaga penyalurnya itu pendampingan kepada debitur. Yang kelompok juga di ini ya Pak, didampingi juga ya, sama. Terkait usahanya mereka ya. Sama. Jadi memang waktu pertama melakukan kerjasama pembiayaan dari pihak penyalur itu ke pemerintah kita ya, dalam ini BLUPIP sebagai lembaga penyalur, sebagai ini penyalur, mereka harus berkewajiban, mempunyai kewajiban nanti kepada debiturnya untuk melaksanakan pendampingan. Pendampingannya itu ya bisa berupa pemberian motivasi, kemudian konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM supaya usaha mereka itu bisa sustainable gitu ya, bisa terus berjalan. Ya diharapkan malah bukan hanya berjalan tapi bisa meningkat gitu kan pembiayaannya itu dari kredit UMI atau biaya UMI menjadi ke KUR barangkali seperti itu untuk peningkatannya. Jadi memang itu adalah kewajiban ya yang disyaratkan pada saat awal melakukan kerjasama dalam pembiayaan UMI. Makanya persyaratan penyalur harus memberikan pendampingan itu kepada debitur. Berarti sistemnya juga bagus ya. Jadi nggak hanya kita ambil pas aja gitu sama lembaga penyalur gitu ya. Kalau dilepas aja kasihan gitu untuk debiturnya mau wirausaha, tapi kadang ada yang orang wirausaha bingung kita mau mulai dari apa gitu kan. Nah di lembaga tersebut ada sejenis pelatihan mungkin ya. Ada juga ya pelatihan. Jadi nggak pendamping itu ada pelatihan, kasih motivasi biar supaya mereka bisa meningkatkan kualitas wirausaha mereka seperti itu ya. Jadi mereka ada timbal balik seperti ya. Seperti itu. Jadi ya minjam, debitur yang minjem uang gitu ya. Terusnya nanti dikasih pelatihan, dikasih motivasi biar supaya mereka tidak kredit macet. Betul. Ya, seperti itu ya. Saya tambahkan juga Mas Abdul, jadi bentuk pendampingannya itu yang kami ketahui pada saat kami melaksanakan survei ya kepada debitur melalui penyalur, itu mereka rutin pertemuannya itu. Jadi kalau untuk skema kelompok seperti Komida dan PNM, mereka itu mingguan. Jadi di samping mereka itu melunasi pembiayaan dalam masa mingguan, mereka juga akan diadakan semacam kayak tadi ya pendampingan, akan di apa ya ibaratnya sampai sejauh mana usahanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada debitur yang merasa macet kreditnya harus seperti apa, nah disitulah para penyalur itu masuk, mereka akan melakukan pendampingan. Jadi intens seminggu sekali mereka bertemu secara kelompok dan membahas di samping untuk kredit tadi ya, pelunasan kredit, juga untuk pendampingan dalam rangka untuk memotivasi dan memberikan usaha supaya usaha mereka itu bisa sustainable. Lancar itu juga ya. Nah ini yang saya mau pertanyakan nih, mungkin rekan-rekan di sini yang menonton podcast ini bingung. Sebenarnya kita pegawai KPPN ya, KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan tugas dan fungsi mengelola keuangan negara sebagai kuasa hukum di daerah. Ini dengan kredit pembiayaan UMI ini apa hubungannya gitu? Nah mungkin di sini Pak Yusuf bisa menjelaskan terkait apa sih hubungan KPPN dengan pembiayaan UMI ini? Padahal KPPN itu kan menyalurkan keuangan ya terkait APBN, keuangan negara yang di daerah gitu. Sedangkan ini pembiayaan UMI ini ya terkait kredit kayak gitu. Nah ini hubungannya apa ya Pak? Kira-kira Pak? Mungkin Pak Yusuf bisa menjelaskan Pak. Jadi begini Mas Arul, KPP itu adalah instansi ketiga dari izin pembendaharaan, dan izin pembendaharaan punya tugas, jadi kami punya tugas melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMI tersebut.
Nah, jadi kita nih akan memantau pelaksanaan dari bumi ini di daerah Purwakarta dan Subang. Dan juga kita monitoring ketepatan data dari para debitur dimaksud. Nanti kita cross check dan juga monef nilai keekonomian. Jadi kita akan lihat sejauh mana penyaluran itu outcome-nya bagaimana. Ya. Jadi selain kita pantau data-data apakah sudah sesuai dengan data yang dimiliki kita, jadi kita cross check dengan data yang disusun oleh si penyalur. Dan juga kita akan pantau juga apakah menghasilkan sesuai positif atau stagnan atau malah negatif. Ya. Kira-kira itu. Jadi kita monitoring dan evaluasi ya terkait kepada debiturnya. Ya, jadi kita lihat gimana sih perkembangan mereka ini ya, gitu setelah mendapatkan uang ya untuk usaha dari lembaga penyalur tersebut gitu ya Pak. Kita hanya sebagai ini monef saja ya. Berarti bisa membantu mereka yang sebagai KPPN yang mendampingi mereka juga bisa ya. Monef dan mendampingi mereka juga melihat bagaimana sih kondisi real ya nilai keekonomian seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Terus untuk tindak lanjut monefnya kira-kira seperti apa? Setelah monef itu ada tindak lanjut nggak dari KPPN Pak? Mungkin Pak. Baik, terima kasih. Izin Pak, saya menambahkan. Jadi terkait kewenangan KPPN dalam hal ini melakukan monef. Jadi monefnya itu kan memang ada ada dua, sifatnya tribulanan dan semesteran. Kalau untuk yang tribulanan, kita melakukan monef pencocokan data debitur. Nah, dapat saya jelaskan untuk monef ketepatan debitur ini. Jadi kita itu meminta data kepada penyalur, Mas Arul, Ya. Terkait akad kreditnya, kemudian KTP ya. Kenapa? Karena nanti akad kredit dan KTP itu akan kita cocokkan dengan data yang ada pada SIKP kita. Kenapa juga perlu dicocokkan? Karena yaitu NIK yang ada di KTP itu sangat penting ya, karena itu terkait dengan orang tersebut. Jadi jangan sampai nanti orang itu tapi nicknya beda. Nah makanya ini perlu dilakukan pencocokan. Nah nanti pencocokannya apabila ada, karena kebetulan ada terjadi pernah kasus di tempat lain. Jadi antara NIK dengan namanya itu beda. Nah kita takutnya nanti kita ada salah penyaluran begitu. Kok ini namanya ini tapi NIK-nya ini, karena kan nanti dasar kita penyaluran itu dari NIK-nya bukan dari nama. Nama boleh beda tapi NIK kan dia unik ya, satu orang hanya punya satu nomor NIK. Nah, jadi itu fungsinya yang triwulanan, kita melakukan pencocokan data. Jadi kita minta data dari penyalur terkait debiturnya, kemudian kita input kita cocokkan dengan data yang ada di aplikasi kita yaitu di SIKP. Nah yang kedua yang monef kita lakukan yaitu yang semesteran. Yang semesteran itu kita melakukan survei nilai keekonomian debitur atau biasa disebut NKD. Nah untuk nilai keekonomian debitur ini dibagi dua, ada baseline, ada endline. Seperti itu. Nah untuk baseline kita biasanya lakukan kepada debitur yang kita survei, utamanya yang akad kreditnya itu minimal maksimal ya, itu 3 bulan. Jadi apabila akadnya 3 bulan, misalkan bulan ini, berarti 3 bulan berikutnya itu adalah maksimal kita bisa survei secara baseline. Nah itu salah satu persyaratannya. Kenapa? Karena nanti di tahun berikutnya si baseline ini akan kita survei kembali, yaitu endline, untuk memastikan atau mengukur perubahan daripada yang awal kita survei ya. Jadi kalau baseline itu sifatnya kita hanya mengetahui bagaimana kebenaran daripada akad kreditnya, apakah memang pada tanggal tersebut yang bersangkutan melakukan akad sebesar bla 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 sebesar ini dengan tenor ini gitu kan, sebesar ini. Jika udah betul, kemudian kita lihat usahanya seperti apa. Nah tahun depan pada saat survei kedua yaitu endline, kita akan melihat, kita akan mengukur bagaimana perkembangan daripada usaha yang selama 1 tahun tadi. Jadi itu yang kita lakukan di KPPN Musaro kurang lebih. Jadi diadakan monef, baik itu terkait cocokan data penyaluran maupun survei nilai keekonomian debitur. Dan yang disurvei itu ada 2
Jadi nilai keekonomian usaha dan nilai keekonomian pribadi. Jadi dari mulai baseline nih misalkan untuk pribadi kita akan melihat yaitu keadaan rumahnya seperti apa gitu kan, baik itu kondisi dinding, kemudian lantai seperti itu. Nah nanti di tahun berikutnya kita juga akan survei apakah ada perubahan gitu kan dalam kondisi pribadinya itu, di survei nilai pribadinya itu apakah dindingnya yang tadinya semi permanen menjadi permanen. Nah berarti kan itu dianggapnya ya, kita menganggap berarti ini dari usaha yang ada keberhasilan dijalankan itu ada keberhasilan, betul. Nah kemudian ada survei di samping pribadi adalah usaha, nilai keekonomian usahanya. Nah kita juga akan menilai penghasilan dan peralatan yang digunakan pada saat dia melakukan usaha. Pada saat awal omsetnya berapa, kemudian peralatan yang dipakai apa gitu kan. Nah nanti di tahun berikutnya kita akan melihat apakah ada perubahan, omsetnya menjadi naik atau tidak gitu kan. Kemudian peralatannya bertambah enggak. Tentunya kalau misalkan omsetnya naik, berarti kan pastinya peralatannya juga akan semakin lengkap gitu kan sama mereka itu. Pengalamannya seperti itu Mas Alwi yang sudah kami lakukan survei itu. Jadi rata-rata debitur alhamdulillah setelah mendapatkan kredit pinjaman, kemudian beriringnya waktu itu setiap minggu ada pendampingan dari para penyalur. Ya dalam setahunnya itu kita lihat rata-rata berhasil. Ya, jadi kan yang merasakan UMKM di Purwakarta khususnya yaitu banyak sekali saya lihat menjamur, sudah banyak, bahkan banyak yang tidak perlu buka toko tuh bisa usaha dari rumahnya gitu kan. Luar biasa ini program pemerintah ini ya, dan mereka bisa menikmati hasil yang mereka peroleh gitu dari apalagi KPPN ada monetnya juga ya kan. Dan selama ini alhamdulillah mereka semua berhasil. Bahkan saya pernah lihat itu ada tukang gorengan pun itu luar biasa pendapatannya Pak, luar biasa pendapatannya tuh. Sudah sehari aja paling tidak di atas 200.000 omsetnya kan, lumayan dosisnya seperti itu kan, seperti itu ya, sebesar itu. Jadi yang mau saya tanyakan ini terakhir ya Pak ya, ini saya tanyakan gimana sih Pak kira-kira harapan kedepannya untuk UMKM di daerah khususnya di KPPN di daerah Purwakarta ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh KPPN dan harapannya seperti apa? Mungkin Pak Yusuf bisa menjelaskan Pak. Oke, baik Mas Arul ya. Harapan kami adalah semoga pembiayaan UMI ini diketahui secara luas oleh masyarakat dan juga dapat tersosialisasikan dengan baik sehingga banyak yang mengetahuinya. Satu. Lalu kemudian bersambung dengan bertambahnya lembaga-lembaga yang dapat menyalurkan dana dimaksud ya. Jadi bertambah lembaga-lembaga pemerintah yang bisa menyalurkan pembiayaan UMI. Dengan demikian akan menjaring banyaknya calon-calon debitur sehingga mereka menjadi debitur-debitur yang dapat mengembangkan usahanya. Dengan demikian ini sangat membantu khususnya daerah Purwakarta dan daerah Subang bertambahnya debitur yang bisa mengusahakan dan menambah roda perekonomian di wilayah. Iya bagus berarti itu. Jadi dengan UMKM ini bisa berputar roda ekonomi itu khususnya di wilayah Purwakarta ini ya. Luar biasa memang sekarang banyak pedagang-pedagang yang mereka sukses gitu. Alhamdulillah setelah COVID-19 ini sebelumnya kan banyak yang menganggur, banyak yang di PHK, banyak yang tutup. Sekarang dengan program pemerintah ini alhamdulillah UMKM sekarang maju. Bahkan UMKM sekarang sudah ada yang digitalisasi Pak. Jadi kalau sekarang dengan konten ya kan, internet punya konten, sudah bisa tuh kita menawarkan barang yang kita miliki ya, bisa diperjualkan ke masyarakat luas. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak Yusuf. Sama-sama. Dan juga Pak Wahyu. Terima kasih juga buat kesempatan. Jangan kapok ya Pak, nanti insya Allah kita akan ada podcast ke depannya. Kita tentukan nanti materinya seperti apa, kita akan bisa bikin podcast seperti ini lagi ya Pak ya. KPPN Purwakarta, Layanan ikhlas tanpa biaya. Terima kasih.